Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sebagai wakil dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang memahami uang dan peran perbankan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Bima Akmal Fatkrozi dengan NPM 20013010210210. Lalu ada Salsabila Sabita dengan NPM 200130102111. Lalu ada Belinda Masnita dengan NPM 200130101212. Lalu ada Lolita Regina Cahyani dengan NPM 200130101213. Dan yang terakhir ada Titi Eka Dewi dengan NPM 200130101214. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah: 1. Apakah uang itu? Yang kedua, sistem keuangan Amerika Serikat. Yang ketiga, lembaga keuangan menciptakan uang dan diregulasikan. Yang keempat, Federal Reserve System. Yang kelima, sistem uang dan perbankan yang selalu berubah. Yang keenam, perbankan dan keuangan internasional. Apakah uang itu? Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang memiliki fungsi dan karakteristik. Untuk fungsi uang itu sendiri adalah: 1. Sebagai alat tukar. Yang kedua, untuk penyimpanan nilai. Yang ketiga adalah seton hitung. Sedangkan untuk karakteristik uang itu sendiri adalah: 1. Kemudahan dibawa. 2. Kemudahan dibagi. 3. Bertahan lama. Dan yang keempat adalah stabilitas. Sistem keuangan di Amerika Serikat. Yang pertama adalah lembaga keuangan. Fungsi utama dari lembaga keuangan ini adalah mempermudah aliran dana dari pengguna yang memiliki kelebihan dana kepada mereka yang kekurangan dana dengan cara menghimpun dana ke dalam rekening giro dan tabungan. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum yang keberadaannya dijamin oleh negara, menerima simpanan, memberikan pinjaman, memperoleh laba, dan membayar bunga serta dividen. Yang ketiga adalah lembaga tabungan. Lembaga tabungan mencakup bank tabungan bersama dan asosiasi simpan pinjam. Untuk yang keempat, asosiasi simpan pinjam. Asosiasi simpan pinjam atau Saving and Loan Association menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan dimiliki oleh investor. Untuk yang kelima adalah bank tabungan bersama. Dalam bank tabungan bersama atau mutual saving bank, seluruh deposan dianggap sebagai pemilik bank. Seluruh laba dibagi secara proporsional di antara deposan yang lain. Untuk yang keenam yaitu koperasi kredit. Koperasi kredit atau credit union adalah lembaga keuangan nirlaba dan semacam koperasi yang dijalankan oleh anggotanya. Yang ketujuh adalah lembaga non-tabungan. Lembaga tabungan ini menggunakan dana yang masuk untuk tujuan selain memperoleh bunga bagi deposan. Yang ke-8, transfer dana elektronik. Transfer dana elektronik atau electronic funds transfer menyediakan jasa pembayaran dan penagihan dengan cara mengirimkan informasi keuangan secara elektronik. PayPal menawarkan pembayaran daring dan transfer dana antar bisnis dan individu, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, dalam berbagai mata uang yang persyaratannya hanya membutuhkan alamat surel penerima.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan menciptakan uang dan diregulasikan. Yang A, lembaga keuangan menciptakan uang. Lembaga keuangan menyediakan jasa khusus bagi perekonomian, yaitu menciptakan uang. Mereka tidak mencetak uang kertas dan uang logam, tetapi dari aktivitas penyimpanan dana dan pemberian pinjaman ini, mereka dapat menambah jumlah uang beredar. Yang B, regulasi sistem perbankan. Karena Bank Umum berperan penting dalam menciptakan uang, maka pemerintah mengatur keberadaan mereka untuk memastikan sistem keuangan yang aman dan kompetitif. Badan pemerintah federal dan negara bagian meregulasikan bank untuk memastikan bahwa kegagalan sebagai bank tidak akan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Selanjutnya ada Federal Reserve System. Federal Reserve System atau Bank-Bank Sentral Amerika Serikat adalah bank yang berperan sebagai banknya pemerintah yang melayani bank-bank umum anggota dan mengendalikan sejumlah uang yang beredar dalam negeri. Yang pertama ada struktur FED. FED terdiri dari Board of Governors atau Dewan Gubernur, sejumlah reserve bank atau bank simpanan, dan bank-bank anggota. Yang kedua ada Board of Governors. Dewan Gubernur FED ini terdiri dari 7 anggota yang dipilih oleh Presiden Amerika Serikat dengan masa bakti 14 tahun. Dewan ini berfungsi sebagai komite utama penasihat ekonomi dan bekerja secara aktif dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Yang ketiga ada Reserve Bank. FED terdiri dari 12 distrik. Setiap Federal Reserve Bank menentukan cadangan simpanan dan tingkat diskonto bagi bank umum di setiap wilayah. Reserve Bank juga memiliki peran besar dalam proses clearing check dalam negeri. Yang keempat ada Open Market Committee. Bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan moneter FED untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengelola jumlah uang yang beredar di dalam negara. Yang kelima ada bank anggota. Seluruh bank umum yang diberikan izin dari negara dan sebagian bank yang diberikan izin dari negara bagian merupakan anggota FED. Yang keenam ada fungsi-fungsi FED. Selain memberikan izin nasional kepada bank, FED berperan sebagai banknya pemerintah dan banknya bankir yang meregulasikan sejumlah kegiatan perbankan. Tugas terpentingnya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang ketujuh, banknya pemerintah. FED mencetak uang kartal negara, menentukan jumlah uang yang dicetak dan dihancurkan. FED memberikan pinjaman kepada pemerintah. Yang kedelapan, banknya bankir. Ada dua. Yang pertama, FED memberikan pinjaman kepada bank. Yang kedua, FED menyediakan jasa penyimpanan bagi bank. 9. Ada mengendalikan jumlah uang yang beredar. FED bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan moneter, yaitu pengelolaan pertumbuhan ekonomi negara dengan cara mengelola jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga. Dengan mengendalikan dua faktor tersebut, FED mempengaruhi kemampuan dan kesediaan bank di seantero Amerika Serikat untuk memberikan pinjaman. Selanjutnya ada sistem uang dan perbankan yang selalu berubah. Yang pertama ada investasi pemerintahan dalam menstabilkan sistem keuangan Amerika Serikat dengan tujuan stabilisasi sistem keuangan yang goyah. Pemerintah senantiasa melakukan investasi pendanaan terhadap berbagai lembaga keuangan Amerika Serikat. Yang kedua, ada investasi darurat pemerintah. Investasi yang sebagian besar dalam program pemberian pinjaman bagi bank umum. Bank kemudian menggunakan dana pinjaman ini untuk menghapus hipotek rumah bermasalah dan aset-aset lain yang sulit dijual, memungkinkan perolehan dana segar untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Yang ketiga ada kapasitas pelunasan. Sebagai imbal hasil investasinya, misalnya pinjaman komersial, hipotek rumah, dan sekuritas beranggun aset sebagai jaminan hingga akhirnya bank bisa melunasi pinjaman FED. Sebagai imbalan atas dana
TARP, Departemen Keuangan Amerika Serikat, memegang waran yang memberikannya hak untuk membeli saham bank di masa depan pada harga yang telah ditentukan. Yang keempat, ada Undang-Undang Anti Kejahatan dan Anti Terorisme. Pemberlakuan Undang-Undang Anti Terorisme menghalangi penyalahgunaan pidana atas sistem keuangan. Melalui ketentuan Bank Secrecy Act atau BCA, Departemen Keuangan AS mengenakan denda 24 dolar juta terhadap kantor cabang Arab Bank di New York karena gagal mengimplementasikan metode pengawasan dan pencatatan keuangan untuk mencegah pendanaan tindak kejahatan. 5. Ada dampak teknologi elektronik. Bank adalah salah satu pengadopsi teknologi tercepat demi meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan. Selain sistem EFT dan perangkat bergerak, bank menawarkan akses via telepon, TV, dan layanan perbankan internet yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi apapun kapan saja. Yang keenam, kartu debit. Kartu debit tidak menambah dana atas nama individu tetapi hanya memungkinkan pengguna untuk mentransfer uang antar rekening untuk melakukan pembelian retail. Akan tetapi, risiko kerugian finansial akibat penggunaan kartu debit lebih besar daripada kartu kredit. Banyak toko menggunakan terminal titik penjualan untuk mengkomunikasikan informasi pembelian yang relevan bersama seorang nasabah bank. Seorang nasabah memasukkan kartu dan bank secara otomatis mengirimkan dana dari rekening nasabah ke rekening toko. Yang ketujuh, smart card. Smart card disebut juga sebagai dompet elektronik atau kartu penyimpanan nilai. Smart card telah hadir sekitar 1 dasawarsa. Kartu ini digunakan sebagai kartu pembayaran di pom bensin, ATM, kasir, swalayan, dan lain-lain. Yang kedelapan, ada kartu kredit. Teknologi Blink menggunakan chip komputer yang mengirimkan sinyal frekuensi radio yang menggantikan pita magnetik yang sudah berada pada kartu kredit selama 30 tahun terakhir. Pada sistem ini memungkinkan konsumen mengarahkan kartu di depan mesin pembayaran tanpa harus meminta karyawan toko menggesek kartu dan menandatangani tagihan. Selanjutnya ada perbankan dan keuangan internasional. Teknologi elektronik memungkinkan transaksi keuangan yang instan di seluruh dunia. Begitu kesepakatan telah dicapai, proses pembayaran internasional yang memindahkan uang dari pembeli kepada penjual di berbagai belahan dunia tidak tunduk pada sistem kebijakan apapun di luar kesepakatan yang longgar terstruktur antar negara. Yang pertama ada nilai mata uang dan nilai tukar. Dengan kegiatan global sekarang ini, para pelancong, pembelanja, investor, dan pelaku bisnis seringkali mengandalkan bank untuk mengkonversikan dolar menjadi mata uang lainnya. Nilai tukar atau kurs yang dihasilkan ini, nilai salah satu mata uang dibandingkan dengan mata uang lainnya menunjukkan beberapa banyak nilai suatu mata uang dapat ditentukan dengan mata uang lainnya. Yang kedua, mata uang lemah atau kuat, mana yang lebih baik? Sebagian besar orang pasti akan memilih mata uang yang kuat. Bukan, tetapi jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Hal ini bergantung pada bagaimana penggunaan mata uang tersebut. Dengan menggunakan uang untuk kegiatan internasional, misalnya berlibur, bisa jadi menghasilkan situasi baik atau buruk. Euro akan lebih kuat menjadi bukti kuatnya fondasi ekonomi Eropa, terutama bagi industri yang mengekspor ke negara-negara non-euro dengan mata uang yang lemah. Yang ketiga, ada kebijakan bank mempengaruhi nilai mata uang. Dalam mengelola jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga, FED sangat mempengaruhi kekuatan dolar terhadap mata uang lain. European Central Bank atau ECB memiliki peran serupa di zona euro. Dengan tingkat bunga yang lebih rendah, penawaran euro akan bertambah. Harga euro pun menurun sehingga merangsang geliat perekonomian Eropa. Tetapi ECB mencemaskan bahwa hal ini akan membawa inflasi terlalu tinggi. Sebaliknya, FED masih mempertahankan kebijakan bunga rendah untuk merangsang pemulihan ekonomi dan mengakibatkan pelemahan dolar. Pada saat bersamaan, dolar yang melemah membuat barang-barang impor luar negeri lebih mahal, sehingga konsumen Amerika Serikat membeli produk impor lebih sedikit. Banyak di antara barang-barang ini hanya mengapa kita harus selalu memperhatikan nilai tukar mata uang.
Karena nilai mata uang sangat penting bagi perusahaan ketika mereka membeli, menjual, dan berinvestasi bersama perusahaan lain di seluruh dunia. Nilai tukar ini dapat menjadi hal yang menentukan untung atau ruginya perusahaan selama tahun tertentu. Demikian pula sebagai seorang calon wirausahawan, keberhasilan bisnis Anda sebagian akan bergantung pada perubahan nilai tukar mata uang dihasilkan oleh produsen luar negeri. Yang keempat, ada struktur bank internasional. Tidak ada sistem manapun yang bisa disamaratakan dalam hal pembuatan kebijakan dan wewenang kebijakan terhadap sistem dari negara industri manapun. Perbankan dunia bergantung pada struktur perjanjian yang longgar antar negara atau antar kelompok. Dua badan PBB, Bank Dunia dan Bank Internasional, badan PBB lainnya yaitu Dana Moneter Internasional atau IMF, merupakan badan yang terdiri dari 150 negara yang sepakat menghimpun sumber dana untuk tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, ada mendorong stabilitas nilai tukar. Yang kedua, mendorong pengembangan sistem pembayaran internasional. Yang ketiga, menyediakan pinjaman sementara berjangka pendek ke negara-negara peminjam. Yang keempat, mendorong negara-negara anggota untuk bekerjasama dalam persoalan moneter internasional. IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami neraca perdagangan negatif temporer, akan tetapi sebagian negara menolak dana IMF ketimbang menerima perubahan ekonomi yang diisyaratkan IMF. Kelima, ada proses pembayaran internasional. Penyelesaian kesepakatan keuangan antara pembeli dan penjual di berbagai negara disederhanakan melalui jasa yang disediakan bank. Apabila perdagangan antara kedua negara seimbang, uang yang masuk dan keluar sama bagi kedua negara, maka uang secara aktual tidak mengalir antara kedua negara. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kini, uang telah berkembang menjadi kebutuhan yang sangat penting di kehidupan ini. Dengan adanya uang, kita dapat melakukan transaksi dengan mudahnya dibanding dengan zaman dahulu ketika masih menggunakan sistem barter. Kini, dengan hadirnya uang sebagai pengganti alat jual beli, kehidupan manusia semakin dimudahkan dalam transaksi. Kita tak perlu lagi menukar sesuatu untuk sesuatu lainnya. Kita hanya perlu menukarnya dengan sebuah uang dengan nominal tertentu. Hal ini membuat kita terus berkembang, terutama dalam bidang perbankan. Dengan transaksi, kita tak perlu membawa uang dengan jumlah banyak yang merepotkan. Hanya dengan selembar kartu, kita dapat mengambil uang dari mesin-mesin ATM yang kini semakin banyak jumlahnya. Belum lagi transaksi-transaksi lain via email ataupun handphone yang selalu kita genggam. Semua jauh lebih mudah dengan melihat hal itu. Kita akan mengetahui seberapa besar peranan uang dalam kehidupan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.